lagi nih sama saya Emma. Nah teman-teman, ini adalah tugas kedua dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Ini adalah tugas UTS. Nah di dalam tugas UTS ini ada 3 paket soal, paket A, paket B, dan paket C. Saya menjawab paket yang C, yaitu tentang sistem sosialisme. Dalam paket ini terdapat 10 soal, tetapi saya akan menjawab 3 soal saja. Apa saja soalnya? Saya akan bacakan dan saya akan langsung menjawab soal ini. Apa arti sosialisme? Dalam kehidupan sehari-hari, arti sosialisme ini digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi dan juga bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, serta ajaran-ajaran ataupun gerakan. Nah, aliran ini juga terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok pemikiran sebelum Marx, kelompok pemikiran Marx dan Engels, dan kelompok pemikiran sesudah Marx. Apa sih kelompok pemikiran sebelum Marx? Sebelum munculnya sistem sosialisme ini di dunia barat telah menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Tokoh-tokoh pemikiran kapitalis ini seperti Robert Malthus, David Ricardo, J.B. Say, dan J.S. Mill. Pemikiran mereka lebih berorientasi kepada sistem kapitalis. Sistem ini menimbulkan banyak kontroversi karena pada prakteknya kaum bangsawan lebih diuntungkan. Kaum bangsawan menguasai negara-negara. Mereka menjadikan kekuatan dan alat paksa untuk mengatur organisasi ekonomi publik dan masyarakat demi memenuhi kebutuhan mereka untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga tidak memikirkan masyarakat luasnya. Kepemilikan akan modal yang besar membuat kaum bangsawan ini bertindak semaunya. Hal ini mendapat tentangan dari kaum buruh yang kehidupannya itu semakin tertindas dibuat oleh kaum bangsawan ini. Istilah sosialisme ini mempresentasikan banyak artinya, yaitu menurut J.S. Mill ini secara sempit, sosialisasi ini ialah menolong orang-orang yang tak beruntung dan tertindas secara luas. Sosialisme ini diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya itu paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh masyarakat untuk mengelola perekonomian. Jadi sistem ini mengharuskan adanya kepemilikan secara kolektif terhadap sumber-sumber atau produk negara yang ex-Soviet Inggris dan yang dikuasai oleh partai buruh dapat dimasukkan ke dalam sistem sosialis ini. Aliran sebelum Marx ini juga sering dimasukkan ke dalam sosialis karena pemikirannya yang lebih bersifat utopis atau dalam angan-angan, walaupun ada beberapa tokoh yang lain yang berusaha untuk mewujudkan agar menjadi kenyataan. Dan kelompok yang kedua yaitu pandangan Marx dan Engels. Pada tahun 1948, tepat 100 tahun usia manifesto Partai Komunis. Selama itu manusia itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ratusan umat manusia sudah mulai menginjak alam kehidupan yang baru, berpegang teguh pada sosialisme ini. Uraian Marx dan Engels ini bahwa kaum buruh akan mencapai kegiatan ataupun tingkatan yang lebih tinggi sehingga dapat menimbulkan sistem kapitalisme ini yang sudah lapuk itu mulai diwujudkan pergerakan yang baru modern, sedangkan sekarang lebih meluas dalam sehingga seluruh kekuasaan imperialis semakin terancam olehnya. Isi dari manifesto ini sudah mulai diwujudkan di negara
Uni Soviet ini, di mana sistem sosialisme ini sudah menjadi kenyataan di beberapa negara seperti di Eropa, Asia. Rakyat sudah mulai bekerja di bawah pimpinan kaum buruh. Nah, kelompok pemikiran sosialis sesudah Marx, yaitu pada abad ke-20, pemerintahan Marx dan Engels ini dimodifikasi oleh Lenin. Dengan teori di atas, Lenin mempunyai cukup alasan untuk membuat revolusi di Rusia yang dikenal dengan revolusi Bolsheviks pada tahun 1917. Sementara itu, kaum revisionis yang dipimpin oleh Bertenens dan Kautsky juga ingin melakukan perubahan sosial, akan tetapi bukan melalui revolusi atau kekerasan seperti yang dilakukan oleh Lenin ini, melainkan secara damai, sehingga pertengahan tahun 60-an akan muncul aliran kiri ataupun The New Left. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme dan Leninisme ortodoks dengan pemikiran yang radikal baru. Nah, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme ini. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme ini, yang pertama itu karena adanya revolusi industri antara tahun 1750 sampai dengan 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi ini dan budaya di dunia. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya sampai ke seluruh dunia.